selamat malam. Jumpa dengan saya Ita Rumansarah dalam informasi seputar Nabire hari ini, edisi Rabu 13 Juli 2022. Kepolisian Resort Nabire menolak rencana aksi demonstrasi oleh kelompok Petisi Rakyat Papua PRP dan kelompok Komite Nasional Papua Barat KNPB Dogiai yang akan dilaksanakan di Nabire. Kepolisian Polres Nabire menolak dengan tegas rencana akan digelarnya aksi demonstrasi penolakan daerah otonomi baru dan penolakan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 oleh kelompok Petisi Rakyat Papua PRP dan kelompok Komite Nasional Papua Barat KNPB Dogiai yang rencananya akan dilaksanakan di Nabire. Pernyataan penolakan ini disampaikan oleh Kapolres Nabire pada Selasa 12 Juli 2022. Berdasarkan hasil pendalaman terhadap materi rencana aksi tersebut diketahui terdapat potensi kerawanan gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Rencana aksi demonstrasi ini diketahui salah alamat karena para pelaksana adalah warga dari kabupaten lain dan bukan warga Nabire yang nekat melaksanakan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Nabire. Berdasarkan surat pemberitahuan, aksi tersebut juga tidak memenuhi syarat formil sesuai aturan pelaksanaan aksi demonstrasi unjuk rasa. Dalam surat pemberitahuan, aksi unjuk rasa dilaksanakan di kantor DPRD Nabire setelah melakukan long march melalui jalur-jalur jalan utama dari beberapa lokasi titik kumpul massa. Diketahui rencana aksi unjuk rasa oleh kelompok Petisi Rakyat Papua dan KNPB Dogiai ini telah direncanakan sejak beberapa saat lalu. Namun rencana tersebut terus menuai protes dan penolakan dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat di Nabire yang tidak menyetujui adanya aksi unjuk rasa yang berpotensi menyebabkan terganggunya situasi keamanan di kota Nabire. Di sini dalam surat ini rupanya ada rencana melaksanakan aksi long march. Jalan dulu ada di beberapa titik, di situ berbunyi beberapa titik, kemudian mereka akan long march dari titik itu. Nah, disinilah yang menjadi kerentanan ya. Hasil kajian kita akan berpotensi mengganggu gangguan kamtipmas. Selain terhadap syarat-syarat formil yang lain yang memang masih belum terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya juga hasil kajian ini kan masa pandemi COVID. Ini COVID sudah meningkat loh akhir-akhir ini. Izin gugus tugas juga tidak ada. Ya, kami sangat sayangkan kenapa kabupaten lain, masyarakat di kabupaten lain itu mau unjuk rasa di Kabupaten Nabire gitu. Ke DPR, tujuan sasarannya ke DPR Nabire. Padahal DPR di domisili tempat mereka tinggal kan ada DPR-nya juga. Kalau mereka masyarakat Dogiai, demolah ke DPR Dogiai. Masyarakat Dogiai, demolah ke DPRD Dogiai dan seterusnya. Bagaimana kira-kira DPRD Nabire menerima aspirasi masyarakat yang bukan orang Nabire. Nah, kemudian yang berikutnya juga ya, dalam surat pemberitahuan ini juga organisasi yang menaungi ini atas nama, di situ informasinya Petisi Rakyat Papua atau KNPB. Setelah kami cek, ya organisasi ini legalitas badan hukumnya juga tidak terdaftar. Sangat disayangkan lah kegiatan ini. Sebenarnya ini masyarakat Nabire ini banyak yang memberikan masukan pada kami dan sebenarnya mendesak pada kami. Mereka juga resah dan menolak aksi-aksi ini gitu. Ya, mereka inginnya Nabire tetap aman, damai, kondusif seluruh masyarakat Nabire. Nah, janganlah dari pihak-pihak luar ini menyuarakan sesuatu kegiatan yang rentan terhadap kericuhan. Ada bahasa begini. Setelah mengajukan surat pemberitahuan, polisi wajib mengawal mengamankan aksi unjuk rasa karena dijamin undang-undang unjuk rasa itu. Betul, unjuk rasa itu penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang nomor 9 tahun 1998.
Namun unjuk rasa yang seperti apa dulu? Gitu. Polisi juga memiliki kewenangan. Dia salah satu tugas pokoknya adalah menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengganggu, polisi wajib itu memberikan bagaimana situasi itu harus tetap aman. Pastilah yang longmat ini memenuhi jalan nantinya, ya, jalan dipenuhi atau separuh jalan dipakai, pasti dipenuhi. Terus masyarakat yang lain mau melintas bagaimana? Masyarakat Nabire ini semuanya menggunakan jalan itu, bukan hanya si pengunjuk rasa ini saja. Kami juga sebagai aparat melindungi hak-hak orang lain, masyarakat lain yang lebih luas yang menggunakan jalan itu untuk berlalu lintas. Akhirnya apa? Kena macet. Atau salah-salah sedikit terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan nanti bisa jadi ribut antar kelompok. Padahal dalam Undang-Undang 1998 pasal 6 di huruf A, wajib dia menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Apa hak-hak orang lain, kebebasan orang lain? Yaitu menggunakan jalan tadi. Kalau sudah begitu kan tertutup akses jalan orang, jadi macet. Belum lagi apa, nanti disusupi oleh kelompok-kelompok yang memang sengaja membuat kericuhan. Kemudian juga rentan terjadi benturan antar kelompok, baik pengunjuk rasa maupun kelompok masyarakat sekitar yang merasa terganggu dan resah dengan kegiatan mereka. Ini sebagai salah satu sebab kami juga menolak kegiatan aksi yang akan mereka lakukan. Kemudian ada seruan dalam himbauan mereka, tolak DOB, tolak Otsus Jilid 2. Terus ada kata-kata referendum di situ. Padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 penyampaian pendapat di muka umum, di pasal 6 huruf E itu dibunyikan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Berbenturan tidak dengan kata-kata tadi dalam seruan aksi itu? Berbenturan. Gitu. Nah inilah karena syarat formil dan pertimbangan-pertimbangan tadi dan dukungan masyarakat yang lebih luas di Kabupaten Nabire, ya, Polres juga menolak rencana aksi mereka. Itu sebagai salah satu sikap dari kami, dari kepolisian. Apa yang terjadi hari ini, DOBK, pemekaran Nabire ke ibu kota, mari kita sikapi dengan bijaksana. Sambutlah apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat ini dengan lapang dada dan bersyukur. Sering disampaikan kita harus sering bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi, yakinlah ini sudah ketetapan Tuhan. Sementara itu, pihak keamanan yang terdiri dari kepolisian dan TNI di Nabire telah bersinergitas mempersiapkan ribuan personil guna menangkal adanya aksi unjuk rasa tersebut. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, berikut kita ikuti himbauan para tokoh adat dan perwakilan suku-suku di Nabire. Himbauan tersebut meminta seluruh warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban kota Nabire. Itulah dasar kami, tidak bisa dicantumkan. Kemudian yang juga terkait dengan Kepala Suku Me Kabupaten Nabire, saya mengimbau kepada masyarakat saya suku Me yang ada di Nabire bahwa kami orang Me itu kami hidup beranak cucu di Nabire itu yang punya tanah itu 6 kepala suku.
Dengan demikian, jangan meresahkan seluruh masyarakat yang ada di Nabire. Karena Nabire adalah rumah kita bersama. Kita gunung dan pesisir itu, kita sebagai orang adat, kita melindungi seluruh segenap bangsa dari Sabang sampai Merauke yang ada di Nabire. Dan karena di sini itu seluruh suku ada, maka negara percayakan ibu kota provinsi itu di Nabire. Dengan demikian, maka mari, sementara undang-undang itu belum ditandatangani oleh presiden ini, kita jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban di kota Nabire, sehingga betul-betul pembangunan itu berlanjut demi anak cucu kita ke depan. Itu imbauan saya, dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat saya itu selamat beraktivitas di kota Nabire. Terima kasih. Terima kasih. Menghimbau kepada semua lapisan masyarakat bahwa Nabire adalah rumah bersama yang harus kita jaga ketertibannya, keamanannya, sehingga kita semua boleh berhak untuk mengelola kehidupan di atas tanah kota Nabire ini. Sehingga saya menyampaikan ini atas nama seluruh masyarakat adat di Nabire ini kepada semua, tete, nenek, adik-adik, bapak, ade, om, semuanya, untuk mari kita melihat Nabire sebagai rumah bersama, dan kita sama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan itu, dan biarlah kita menjadi polisi di dalam diri kita. Saya pikir demikian yang perlu saya harus sampaikan kepada kita sekalian. Terima kasih. Saya di bawah Kepala Suku Besar D3N. Beliau tidak sempat bersama-sama dengan kami di sore ini, sehingga himbauan sedikit untuk masyarakat Lani, wilayah adat Lapago yang ada di Nabire. Kepala D3N belum pernah ada instruksi untuk kami semua masyarakat yang ada di Nabire, maka rencana untuk tanggal 14 mau demo ini, saya kira kita tunggu situasi dan perkembangan ke depan, dan saya menghimbau lebih baik teman-teman kita ikut mengamankan situasi sama-sama, karena situasi Nabire ini saya pikir kita jaga sama-sama. Setelah bikin kacau di Nabire, kita mau kemana? Saya kira teman-teman sudah sampaikan tadi, masing-masing suku menjaga diri, situasi dan keamanan untuk tanggal 14 ke depan, tapi juga untuk Nabire ke depan. Kami percaya negara sudah putuskan bahwa ibu kota provinsi Papua Tengah ada di Nabire. Kita tidak bisa ikut-ikut situasi yang terjadi di luar dari Nabire, macam di Timika, macam kabupaten lain, tapi kita di Nabire sama-sama untuk jaga sesuai dengan instruksi tadi bahwa Nabire adalah rumah kita bersama. Untuk itu kita jaga anak-anak kita sedang sekolah, cucu kita yang nanti akan datang untuk sekolah ke depan. Kita menyiapkan tempat makan dia, tempat rumah dia, tempat tinggal dia, semua mulai dari hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk mengamankan situasi? Saya kira kita sama-sama mengamankan situasi Nabire untuk jemput situasi ke depan. Saya kira mewakili lembaga D3N, suku Lani yang ada di Kabupaten Nabire seperti itu. Terima kasih. Waktu kembalikan. Demikian informasi seputar Nabire hari ini Rabu 13 Juli 2022. Saya Ita Rumansara beserta seluruh kru seputar Nabire yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. When you feel your world